Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengembangan alat evaluasi secara kelompok dan perhitungan kualitas alat penilaian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Jumaroh dan ada teman saya Resa Lisnawati. Yang kedua ada Agung Prayoga dan yang terakhir ada Rohaini. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Resa Lisnawati. Nah, di sini ada tes dan tujuan pembelajaran. Nah, penilaian adalah salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar. Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru. Nah, guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para siswa. Nah, sehingga guru dituntut untuk mampu memilih tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna dan terukur. Nah, selanjutnya dalam konteks kurikulum berorientasi pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran itu tiada lain dirumuskan dalam bentuk kompetensi, yakni kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, kompetensi yang harus dicapai dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang terukur, yang kemudian dinamakan objektif. Nah, penulisan perubahan tingkah laku sebagai objektif dikembangkan oleh Merker dalam format ABCD, yaitu audience, siapa yang harus memiliki kemampuan, behavior, perilaku yang bagaimana yang diharapkan dimiliki. Nah, condition, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya. Degree, kualitas dan kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal. Nah, selanjutnya di sini ada tes hasil belajar. Yang pertama ini ada pengertian tes. Yang kedua ada petunjuk tes, pengukur keberhasilan. Yang ketiga ada kriteria tes. Yang keempat ada jenis-jenis tes. Nah, yang pertama ada pengertian tes. Nah, tes merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa mencapai kompetensi. Nah, tes pengukur keberhasilan atau sering dikenal CRT adalah tes yang terdiri atas item-item yang secara langsung mengukur tingkah laku yang harus dicapai oleh suatu proses pembelajaran. Yang kedua ada petunjuk tes pengukur keberhasilan. Nah, jadi untuk mengembangkan tes pengukur keberhasilan atau tes yang didesain untuk penilaian acuan patokan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama ada item tes diturunkan dari indikator hasil belajar. Nah, jadi artinya setiap item dirumuskan untuk melihat keberhasilan siswa mencapai indikator hasil belajar. Nah, yang kedua ada item tes harus berorientasi pada hasil belajar. Nah, artinya itu, jadi item-item tes itu harus mampu mengukur apakah si siswa ini telah berhasil menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga ada item tes perlu menjelaskan dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar itu dapat ditunjukkan. Yang terakhir ada setiap indikator hasil belajar baiknya disusun lebih dari satu item tes. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada kriteria tes. Kriteria tes adalah sebagai alat ukur dalam proses evaluasi. Nah, tes ini harus memiliki dua kriteria. Yang pertama ada kriteria validitas dan reliabilitas. Tes adalah sebagai alat ukur yang dikatakan memiliki tingkat validitas seandainya dapat mengukur apa yang hendak diukur.
Jadi, tes ini memiliki tingkat reliabilitas atau keandalan jika tes tersebut dapat menghasilkan informasi yang konsisten. Selanjutnya ada jenis-jenis tes. Tes ini adalah tes hasil belajar yang dapat dibedakan atas beberapa jenis. Berdasarkan jumlah pesertanya, tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan tes individual. Dilihat dari cara penyusunannya juga, tes juga dapat dibedakan menjadi tes buatan guru dan tes standar. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Di sini ada beberapa pengertian evaluasi. Menurut Ralph Tyler memperkenalkan kata evaluasi dalam bukunya yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction. Ada menurut tes, yang kedua pengukuran dan evaluasi. Dari pengertian tadi, ada juga fungsi evaluasi. Yang pertama, evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik siswa. Yang kedua, evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa. Ketiga, evaluasi juga dapat memberikan informasi untuk mengembangkan kurikulum. Keempat, informasi dari hasil evaluasi ini dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan. Yang kelima, evaluasi ini juga berguna untuk para pengembang kurikulum. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas hasil pengukuran. Menurut Soekardi tahun 2010 ayat 31, validitas adalah suatu instrumen yang evaluasi yang tidak lain adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Dari pengertian validitas mengacu pada ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Menurut Granlund and Lin 1990, secara umum validitas ada 3 jenis, yaitu validitas isi, validitas kontrak, dan validitas yang dikaitkan dengan kriteria tertentu. Dari tabel validitas konvergen dan validitas diskrimin pada persekatan multithread multimetode itu ada keterangan di dalam samping tabel ini, yaitu dalam huruf melambangkan thread sementara angka melambangkan metode. Jadi, sedangkan R itu adalah modulut atau korelasinya. Dalam A1 atau trait A-nya diukur dengan metode 1. Nah, dalam A2 trait A-nya itu diukur dengan metode 2. Sedangkan kalau B1 trait B-nya itu diukur dengan metode 1. Kalau B2 trait B-nya itu diukur dengan metode 2. Jadi, A1 atau A2 ini adalah dua metode yang berbeda yang digunakan untuk mengukur trait yang sama. Yang terakhir, A1B1 itu adalah dua trait yang berbeda diukur dengan metode yang sama. Sedangkan dalam evaluasi pendidikan, validitas itu adalah dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu validitas isi, validitas konstruk, validitas kongruen, dan validitas prediksi. Yang pertama, validitas isi adalah derajat di mana sebuah tes evaluasi mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Untuk mendapatkan validitas isi, memerlukan dua aspek penting, yaitu valid isi dan valid teknik samping. Yang kedua, ada validitas konstruk, yaitu validitas konstruk yang merupakan derajat dalam menunjukkan suatu tes mengukur sebuah konstruk sementara. Secara definitif, konstruk itu suatu sifat yang tidak dapat diobservasi. Jadi kita itu dapat merasakan pengaruhnya melalui salah satu atau dua indera kita. Yang ketiga, ada validitas kongruen, yaitu sebuah validitas yang derajatnya itu di mana skornya dalam suatu tesnya itu dihubungkan dengan skor lain yang telah dibuat. Yang terakhir ada validitas prediksi. Nah, validitas prediksi ini adalah derajat yang menunjukkan suatu tes
yang dapat memprediksi tentang bagaimana baik seorang akan melakukan suatu prospek tugasnya, atau pekerjaan yang akan direncanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohaini. Berikutnya ada faktor-faktor mempengaruhi validitas. Yang pertama, ada faktor yang berasal dari dalam tes. Beberapa sumber yang pada umumnya berasal dari faktor internal tes evaluasi, diantaranya arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mengurangi validitas tes. Berikutnya, kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi terlalu sulit. Item-item tes dikonstruksi dengan jelek. Terus, tidak kesulitan. Item tes tidak dapat dengan materi pembelajaran yang diterima. Berikutnya, waktu yang dialokasikan tidak tepat. Hal ini termasuk kemungkinan terlalu kurang atau terlalu longgar. Jumlah item tes yang terlalu sedikit sehingga tidak mewakili sampel materi pembelajaran. Nah, yang terakhir, jawaban masing-masing item evaluasi tes tidak diprediksi siswa. Yang kedua, ada faktor yang berasal dari administrasi dan skor. Faktor ini dapat mengurangi validitas interpretasi tes evaluasi, khususnya tes evaluasi yang dibuat oleh guru. Berikut beberapa contoh faktor yang sumbernya berasal dari proses administrasi dan skor. Yang pertama, ada waktu pengajaran tidak cukup sehingga siswa dalam memberikan jawaban dalam situasi yang tergesa-gesa. Adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak dapat membedakan antara siswa yang belajar dengan yang melakukan kecurangan. Berikutnya, pemberian petunjuk dari pengawas yang tidak dapat dilakukan pada semua siswa. Teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Misalnya, tes esai juga dapat mengurangi validitas tes evaluasi. Selanjutnya, siswa tidak dapat mengikuti arahan yang diberikan dalam tes baku. Yang terakhir, adanya joki atau orang lain yang bukan siswa yang masuk dan menjawab item tes yang diberikan. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang berasal dari jawaban siswa. Sering kali terjadi bahwa interpretasi terhadap item-item tes evaluasi tidak valid karena dipengaruhi oleh jawaban siswa daripada interpretasi item-item pada tes evaluasi. Sebagai contoh, sebelum tes para siswa menjadi tegang karena guru pengampu mata pelajaran dikenal killer alias galak dan sebagainya, sehingga siswa yang ikut tes banyak yang gagal. Selanjutnya ada reliabilitas. Untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian reliabilitas, lakukan kegiatan berikut ini. Ukurlah panjang 10 benda yang berada di sekitar Anda sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Kemudian tuangkanlah hasilnya pada tabel berikut ini. Di sini ada tabel nama benda, alat ukur yang digunakan, sama hasil pengukuran. Berikutnya, apakah hasil yang Anda peroleh dalam 2 kali pengukuran memperoleh hasil yang beda? Jika cara pengukuran yang Anda lakukan benar, maka hasil pengukuran yang Anda peroleh mestinya sama. Jika hasil pengukuran yang Anda peroleh sama, dapat dikatakan bahwa alat ukur yang Anda gunakan memberikan hasil pengukuran yang reliable, tepat, konsisten, dan stabil.
dan hasil kegiatan yang telah Anda lakukan. Dan setelah memahami uraian di atas, Anda telah memperoleh gambaran yang mengenai apa yang dimaksud dengan reliabilitas. Kalau pengertian validitas mengacu pada ketepatan hasil pengukuran, maka pengertian reliabilitas mengacu pada ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Menurut Groenland dan Lin tahun 1990. Selanjutnya, jika Anda mempunyai seperangkat tes, misalnya tes untuk mengukur penguasaan siswa dalam matematika, maka untuk mengetahui apakah tes Anda tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi atau rendah, dapat dengan mudah Anda lakukan, yaitu dengan cara menguji set tes tersebut. Di sini ada contoh di sini ada contoh tabel skor tes sama skor tes 1 sama skor tes 2. Di sini kan ada variabel x, y sama y. Keterangannya R, X, Y, koefisien korelasi dari X, Y. Variabel N di sini jumlah data. Variabel X data pertama dan variabel Y data kedua. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara validitas dan reliabilitas? Ketetapan hasil pengukuran reliabilitas sangat diperlukan untuk memperoleh alat ukur yang dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat atau valid. Walaupun demikian, alat ukur yang mempunyai reliabilitas yang tinggi belum tentu secara otomatis mempunyai validitas yang tinggi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana meningkatkan reliabilitas tes? Reliabilitas suatu tes dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah butir ke dalam tes tersebut. Yang mungkin menjadi pertanyaan bagi Anda kemudian adalah, apakah setiap penambahan butir soal akan selalu dapat menaikkan reliabilitas tes? Jawabannya adalah belum tentu. Penambahan butir soal pada tes akan meningkatkan reliabilitas jika butir soal yang ditambahkan adalah butir-butir soal homogen dengan butir soal yang ada. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Nah, faktor-faktor ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada panjang tes. Yang kedua, penyebaran skor. Yang ketiga, kesulitan tes. Dan yang keempat, objektivitas. Maksud dari panjang tes ini, semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran diukur. Ini menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tes semakin mendekati kebenaran, dan kemungkinan yang kedua, dalam mengikuti tes, semakin kecil siswa menebak, berarti akan semakin tinggi nilai koefisien reliabilitas. Yang kedua, ada penyebaran skor. Jadi maksudnya koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas. Menurut Groenland 1990. Hal ini terjadi karena posisi skor siswa secara individual mempunyai kedudukan sama pada tes retest lain sebagai acuan. Yang ketiga, kesulitan tes. Maksudnya, tes informatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah.
Fenomena tersebut akan menghasilkan sebaran skor yang cenderung terbatas pada salah satu siswa. Untuk tes yang terlalu mudah, skor jawaban siswa akan mengumpulkan pada sisi tes. Misalnya 9/10. Untuk tes yang terlalu sulit, skor jawaban siswa akan cenderung mengumpul pada ujung sebaliknya atau rendah. Nah, yang terakhir ada objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil sama. Ketika prosedur tes evaluasi memiliki objektivitas tinggi, maka reliabilitas hasil tes tidak dipengaruhi oleh prosedur teknik pengskoran. Item tes skor objektif yang dihasilkan tidak dipengaruhi pertimbangan atau opini dari seorang evaluator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di sini ada persyaratan kegunaan reliabilitas. Nah, di dalam persyaratan kegunaan reliabilitas yaitu yang pertama ada tes atau instrumen yang hendak digunakan sebaiknya memiliki kemudahan administrasi. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan untuk proses administrasi sebaiknya singkat, cepat, dan tepat. Kemudian yang ketiga, instrumen sebaiknya juga mudah diinterpretasi. Kemudian yang keempat, adanya beberapa macam jenis instrumen yang memiliki ekivalensi sama. Dan yang kelima yaitu ada instrumen evaluasi sebaiknya memiliki karakteristik biaya murah. Nah, di sini ada analisis perbaikan instrumen. Yang pertama, mengapa analisis butir soal penting? Nah, menurut Nico tahun 1983, analisis butir soal menggambarkan suatu proses pengambilan data dan penggunaan informasi tentang tiap-tiap butir soal, terutama informasi tentang tiap-tiap butir soal. Dalam menganalisis butir soal, paling tidak ada dua karakteristik butir soal yang perlu Anda perhatikan, yaitu tingkat kesukaran dan daya beda butir-butir soal. Nah, tingkat kesukaran butir soal merupakan salah satu karakteristik yang dapat menunjukkan kualitas butir soal tersebut, apakah termasuk mudah, sedang, atau sukar. Kemudian di sini ada keterangannya, yaitu P adalah indeks tingkat kesukaran butir soal, B adalah jumlah peserta tes yang menjawab benar, N adalah jumlah seluruh peserta tes. Contoh di bawah ini ada jika butir soal nomor 1 yang Anda ujikan dapat dijawab dengan benar oleh 10 dari 40 siswa, maka indeks tingkat kesukaran butir soal nomor 1 adalah indeks tingkat kesukaran butir soal bergerak antara 0,00 sampai dengan 1,00. Nah, indeks tingkat kesukaran butir soal dalam kurung P 0,00 apabila seluruh peserta tes tidak ada yang dapat menjawab dengan benar, dan indeks tingkat kesukaran butir soal P yaitu 1,00 akan tercapai apabila semua peserta tes dapat menjawab dengan benar. Jadi butir soal yang mudah akan mempunyai P mendekati 1,00 dan butir soal yang sukar mempunyai P mendekati 0,00. Daya beda